Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya akan kembali lagi ke Pak Antoni ya. Pak Antoni, kalau Anda di tulisan Anda, kembali lagi saya mengacu ke tulisan Anda. Menurut Anda kasus ini sangat mudah untuk dibuktikan. Dan mengapa butuh waktu 10 tahun kemudian sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang ini mudah, sebenarnya Benar. bagaimana cara membuktikan bahwa Tom Lembong itu tidak bersalah menurut Anda? Iya, pertama adalah bahwa mudah dalam arti semua dokumen ada di Kementerian Perdagangan. Jadi mengacu kepada rapat koordinasi. Kan sudah ada rapat koordinasi kan, kalau itu ada notulennya. Lalu tidak ada yang namanya eh, eh, itu rapat koordinasi mengenai surplus ya, dan tidak ada rapat koordinasi yang untuk membolehkan perizinan impor. Jadi itu tidak ada. Jadi itu sangat mudah sekali sebetulnya, itu dengan audit internal aja itu sudah terbuka semuanya gitu kan, Iya. karena itu sudah ada. Nah, kenapa bahwa itu tidak tepat? Karena kalau kita lihat bahwa dasar hukum yang dipakai itu adalah nomor 527, jadi keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 tahun 2004. Nah, kalau kita mencermati keputusan itu atau peraturan 2004 itu tidak diperlukan rapat koordinasi. Hmm. Karena apa? Karena Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu pada saat itu adalah di bawah satu atap. Jadi tidak perlu ada koordinasi gitu. Nah, itu. Jadi bahwa koordinasi sebetulnya dengan kalau untuk keperluan penyangga harga, kalau harga jangkau itu adalah dengan asosiasi terkait, yaitu asosiasi tebu dan sebagainya gitu. Jadi bukan antar Kementerian Perindustrian dan Perdagangan gitu. Nah, setelah 2016 dengan dasar hukum dengan Permendak nomor 117 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Tom Lembong yang menggantinya, itu diperlukan koordinasi dan rekomendasi dari Dirjen Industri Argo Kementerian Perindustrian. Berapa jumlah yang harus diimpor? Sebelum itu tidak ada. Oke, baik. Ini kalau kemudian kita melihat di titik ini ya Pak Antoni, setelah ke-8 perusahaan swasta itu mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, kemudian PT PPI seolah-olah membeli gula itu. Tapi sebenarnya gula itu dijual langsung ke masyarakat, dan kemudian dalam proses ini PT PPI mendapat fee Rp105 per kilogram dari 8 perusahaan. Menurut Anda dari kronologi ini sebenarnya siapa yang kemudian memang diuntungkan dalam cerita ini, Pak Antoni? Ini yang saya katakan bahwa di sini adalah tidak ada urusannya dengan import gula kristal mentah. Itu tidak ada urusan. Ini adalah mengenai urusan distribusi. Iya. Kalau seandainya itu ada, bisa saja secara praktek bisnis bahwa kalau PPI mempunyai customers, lalu dia bilang, oke, dia ada perjanjian, saya beli berapa, dia jual berapa, lalu dia bisa dikirim langsung ke customersnya. Nah, kalau itu semuanya transparan dan di dalam nilai wajar, ya mungkin adalah bahwa itu wajar saja gitu. Itu praktek bisnis yang biasa. Tetapi sekarang kita bicara BUMN, harus ada akuntabilitasnya kepada publik gitu. Nah, di situ harus dibuktikan bahwa di situ ada apa tidak gratifikasi kepada perusahaan atau kepada perorangan oknum yang ada di PPI-nya sendiri gitu. Nah, kalau itu tidak ada, maka di situ adalah tidak ada masalah. Kalau itu ada, itu adalah urusan antara 8 perusahaan dengan PPI. Tidak ada urusannya dengan Tom Lembong. Iya. Demikian. Baik, Pak Antoni, berarti kalau kemudian melihat bagaimana apa yang terjadi pada Tom Lembong hari ini, Anda khawatir tidak kalau kemudian nanti memang pejabat-pejabat menteri-menteri yang kemudian mengeluarkan kebijakan ketika di proses distribusinya bisa kemudian kemana-mana, maka menterinya akan kemudian bisa dengan mudah diperkarakan atau dipidanakan untuk kebijakannya? Sekarang masalahnya adalah ini juga untuk Pak Teuku Nasrullah. Nah, ini masalahnya adalah kalau Anda menteri yang dekat dengan kekuasaan pada saat itu dengan Jokowi,
maka Anda akan aman-aman saja meskipun sudah ada kesalahan-kesalahan gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa oke, ini ada sprindik nih ya, sudah akan ini. Anda mau nurut saya apa tidak? Kalau nurut ya sprindiknya saya tutup gitu. Ini sudah yang namanya obstruction of justice ini gitu. Nah, Iya, ini adalah masalahnya gitu. Tetapi begitu kita beroposisi atau sebetulnya bukan beroposisi tetapi kita melaksanakan demokrasi tetapi kita dikriminalisasi. iya, Nah, ini masalah utamanya. Jadi yang saya suarakan adalah kita harus menegakkan keadilan. Bukan keadilan dalam arti bahwa ini hukum harus dipakai sebagai alat kekuasaan. Jadi untuk membungkam oposisi, tanda kutip, dan membungkam demokrasi. Dan ini yang saya rasakan adalah itu begitu. baik. Makanya 5 menteri yang lain masih aman-aman saja. Karena masih di dalam berarti ya Pak Antoni? Karena ya. Iya, oke. Saya ingin bicara soal waktu nih. 10 tahun yang kemudian dari masa menjabat hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka ke Bang Nasrullah. Di publik hari ini kemudian ada 3 persepsi nih Bang Nasrullah. Yang pertama, ini adalah politisasi hukum. Yang kedua, ada pengalihan isu dari kasus hukum 1 triliun di Mahkamah Agung. Yang ketiga, Tom Lembong memang dibidik karena sedang menjadi pimpro ormas cikal bakal partainya Anies Baswedan. Ini yang kemudian cukup kuat dan harus kita sebutkan di sini karena ini sudah menjadi perbincangan di publik. Kenapa Anda nggak sebut satu lagi Apa tuh pengalihan Bang isu Nasrullah? dari apa? Anda juga nggak berani menyebutkan pengalihan isu dari Fufu Fafa. Ya Bang Nasrullah saja yang sebutkan. Jadi 4 ya Bang Nasrullah. Oke, saya jawab dulu ya 10 tahun. Iya. Kalau sebuah kementerian sudah berganti sampai 5 kali, saya juga sedih kenapa begitu penegakan hukum. Bang Nasrullah, tapi pertanyaan saya adalah saya dipermalukan oleh Pak Antoni. Sakit benar, malu benar, luka benar, tapi saya harus terima Pak Antoni bahwa Anda seorang pengamat ekonomi mengkritisi penegakan hukum di negara ini. iya. Tapi saya nggak tahu harus berlindung kemana, tapi ya sudahlah saya terima kritik Pak Antoni itu. Bang Yang Nasrullah, kedua, Sedikit koreksi Pak Nasrullah, bahwa saya adalah political economy, tidak anti political. ekonomi ya. Ya, political Dan- economy ya. Dan policy Ya. public policy Yang studies. nama Jadi political ada di situ. economy itu bisa kebijakan di bidang perekonomian. baik. Itu maknanya di situ. Nah, Ya. kemudian dibilang surplus gula, ya pertanyaannya adalah kan ada stok opname di gudang-gudang gula yang ada di Bulog pada periode tahun 2016-2017. Apakah lebih? Ternyata pada tahun berikutnya, menteri berikut juga impor lagi, berarti tidak ada persoalan surplus. Lain halnya pada kementerian yang akan datang setelah mengganti Tom Lembong, tunggu kita tidak akan impor karena ini gula yang sudah ada surplus. Baik. Itu logika Ya. awam, tapi belum tentu benar. Kemudian saya ingin sekali lagi mengatakan, kalau level menteri yang dicokol, yang diambil dalam kasus semua itu, ini pure kebijakan kalau di level menteri. Iya. Ya, beda halnya kalau sudah direktur ya, ini menteri loh. Iya. Dirjen aja sebenarnya masuk dalam kategori kebijakan. Nah, Baik. persoalannya adalah apakah di dalam kebijakan tidak boleh ditarik unsur pidana? Bisa. Kalau di situ ada persoalan moral hazard. Oke. Bang Nasrullah, Kebijakan itu dari awal dibuat dengan niat untuk melakukan tindakan-tindakan Iya. koruptif. Nah, yang paling penting sekarang adalah buktikan ada persoalan moral hazard. Nah, persoalan penegakan hukum boleh di dalam kebijakan. Tetapi hukum administratif, ketika Anda tarik persoalan kebijakan ke ranah pidana, buktikan ada niat untuk berbuat jahat. Selama niat itu tidak bisa dibuktikan, maka penegakan hukum ke arah hukum pidana, baik. saya melihat ada penyimpangan arah penegakan
hukum Baik, pidana. Bang Nasrullah, Hukum pidana mohon maaf digunakan saya harus sebagai potong pidana. karena waktunya sangat singkat. Mungkin singkat saja dibahas sebenarnya kalau dalam undang-undang tindak pidana korupsi ada tidak sih sebenarnya batas waktu Bang Nasrullah ketika kejahatan itu dilakukan dan kapan itu bisa dinaikkan ke penyelidikan? Karena jangan-jangan menteri yang saat ini bekerja 20 tahun, 30 tahun kemudian bisa dipidanakan untuk kebijakan yang Oh ya, dijalankan hari ini. di Singkat saja. Undang-Undang Tipikor tidak ada di KUHP pasal 76, 77, 78 KUHP itu kalau nggak salah khusus 78 mengatur masa daluarsanya penuntutan perkara. Ya. Jadi kalau dirujuk kepada daluarsa perkara ya tentu tidak daluarsa, kasus ini masih bisa diusut. Tetapi pertanyaan saya adalah kenapa ini nggak bisa dipungkiri tadi Iya, timingnya liarnya ya, pemikiran timingnya publik. ya Bang Nasrullah. Kenapa setelah 10 tahun, kenapa setelah ada perdebatan capres serang menyerang Oke, antara calon wakil presiden baik. dengan Tom Lembong itu, akhirnya orang bilang, nah lu berani nyerang anak gua, gitu kan. Ya Pak Oke, Antoni nggak tahu lah, saya baik, doakan bukan karena asumsi negatif saya itu negatif thinking yang baik. sudah terlalu liar. Baik, Bang Nasrullah, mohon maaf saya potong. Saya akan kasih kesempatan terakhir untuk pernyataan penutup dari Pak Antoni. Pak Antoni, silahkan harapan Anda untuk kasus ini kira-kira akan seperti apa? Ya, harapannya adalah bahwa Kejaksaan Agung ini adalah pintu gerbang untuk keadilan, keadilan bagi semua masyarakat Indonesia. Nah, kalau seandainya Kejaksaan Agung ini digunakan untuk alat kekuasaan politik, maka hukum kalau menjadi alat kekuasaan politik, maka negara ini akan hancur. Baik. Nah, untuk itu kita lihat ada yang tebang pilih. Nah, Iya. ini yang kita harapkan bahwa bekerjalah secara profesional. Baik, terima kasih Terima Pak kasih. Antoni Budiawan dan Teguh Nasrullah untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, Tasya. Terima kasih Pak Antoni. Salam kenal. Dan pemirsa, informasi